أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah. Di setiap kali kita melakukan dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka kita diperintahkan untuk segera beristighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita dalam Al-Quran, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. Di samping istighfar dan taubat, kita juga disunnahkan untuk berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Sholat inilah yang biasa dikenal dengan nama sholat taubat. Bagaimana cara mengerjakan sholat taubat? Berikut kami sampaikan penjelasan tentang tata cara sholat taubat. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Pengertian sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang dikerjakan karena melakukan dosa, baik kecil ataupun besar, dengan tujuan agar memperoleh ampunan Allah. Sholat ini disebut pula sholat istighfar, karena terdapatnya istighfar di dalamnya. Sebagai manusia, kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang mudah lupa dan terjerumus ke dalam dosa. Karena itulah, kita punya kewajiban untuk terus beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa kita. Dan dari situ, maka sholat taubat tak hanya dianjurkan dilakukan sekali, tapi bisa dan boleh berulang kali. 2. Hukum sholat taubat. Sholat taubat adalah disunnahkan, sebagaimana yang telah disepakati oleh para imam madhab dan ahli ilmu. Berdasar keterangan hadits dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu tahura, thumma yaqumu fayusalli raka'ataini, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah." Tiada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat, lalu ia meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Hadits riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Jadi, sholat taubat ini hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Ia berkedudukan sebagai penyempurna taubat, bukan syarat sahnya taubat. 3. Waktu sholat taubat. Kapan sholat taubat ini dilakukan? Pertama, sholat taubat adalah termasuk sholat sunnah mutlak yang tidak terkait oleh waktu, sehingga ia boleh dilakukan pada waktu kapan saja, baik siang ataupun malam, asal tidak pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Dan berikut adalah 5 waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Pertama, setelah melaksanakan sholat subuh. Kedua, saat terbitnya matahari hingga matahari naik sepenggalah. Ketiga, saat matahari persis berada di tengah-tengah langit hingga ia condong ke arah barat. Keempat,
setelah melaksanakan sholat asar. Dan kelima, saat menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelamnya. Kedua, sebaiknya sholat taubat ini dilakukan dengan segera, tidak diundur atau ditunda-tunda. Karena pada dasarnya, taubat itu diperintahkan dilakukan dengan segera. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 17. Ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat taubat yang utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir atau di waktu sahar. Demikian ini karena mengingat keutamaan waktu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu pagi sebelum fajar, mereka selalu memohon ampun. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Diriwayatkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam mengakhirkan doanya hingga datangnya waktu sahar. Karena ia adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adakah orang yang berdoa kepadaku? Niscaya aku kabulkan." Maka ketika Nabi Yakub sampai pada janjinya, ia berdiri untuk sholat di waktu sahar. Dan setelah selesai, ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah pengaduanku atas Yusuf, sedikitnya kesabaranku atasnya, ampunilah anak-anakku atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf." Lalu Allah memberi wahyu kepadanya, "Aku mengampuni kamu dan mereka semua." 4. Jumlah rakaat sholat taubat. Sholat taubat dikerjakan dengan 2 rakaat, seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang telah disebutkan. 5. Niat sholat taubat. Berikut adalah bacaan niat sholat taubat, yakni usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Penting diingat bahwa yang wajib niat itu adalah hati, bukan lisan. Ucapan lisan hanya sekedar untuk membantu hati agar tidak lupa niat. Prakteknya, bacalah niatnya sebentar sebelum takbiratul ihram. Lalu pas bersamaan kita membaca takbir, Allahu Akbar, hadirkanlah makna niatnya di dalam hati. 6. Bacaan sholat taubat. Pada prinsipnya, bacaan dalam sholat taubat adalah sama seperti bacaan sholat pada umumnya, mulai dari takbiratul ihram sholat hingga uluk salam. Hanya saja, setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, sebaiknya kita membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Mala Ali Al-Qori berkata, ia membaca di sholat ini 2 surat Ikhlas, yakni Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Namun demikian, kita tetap boleh memilih membaca surat atau ayat mana saja yang kita inginkan,
selain dari kedua surat tersebut. 7. Tata cara sholat taubat. Sebelum sholat, berwudulah. Lakukan wudu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Ini sangat penting, sebab seperti yang ditunjukkan hadis, bahwa termasuk syarat terampuninya dosa adalah melakukan wudu yang baik dan sempurna. Imam Ibnu Katsir berkata, berwudu dan sholat 2 rakaat menjadi sangat dianjurkan ketika taubat. Diterangkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat, di mana ia tidak berbicara di antara keduanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selesai wudu, lalu berdirilah. Bacalah niatnya. Kemudian mulailah sholat taubat dengan takbiratul ihram. Lebih jelasnya, berikut adalah urutan praktek sholat taubat dari takbiratul ihram hingga uluk salam. Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Catatan, sholat taubat ini dilakukan dengan sendirian, tidak berjamaah, tanpa didahului azan dan iqomah sebelumnya. 8. Doa dan istighfar setelah sholat taubat. Setelah sholat taubat, kita dianjurkan untuk beristighfar dan juga berdoa. Pada prinsipnya, kita boleh membaca istighfar mana saja. Namun yang lebih utama, tentu yang bersumber dari Al-Quran dan yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut kami sebutkan di antara bacaan istighfar dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, istighfar Nabi Adam alaihi salam, yakni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Kedua, Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu, dan janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku,
sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ketiga, istighfar ini sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menghitung dalam sebuah majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan istighfar ini 100 kali, yakni Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampuni aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Keempat, berikut ini adalah istighfar pendek yang paling umum diucapkan. Jika kesulitan istighfar lainnya, maka setelah sholat taubat bisa memperbanyak istighfar ini, yakni Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung.